はい、皆さんこんにちは。桜日本語講座のガガトです。よろしくお願いします。Saya Gagat dari Sakura Japanese Learning Center yang ada di Bekasi. Kali ini akan ngebahas atau berbagi sudut pandang yang mungkin saja menarik atau mungkin tidak. Bagi yang teman-teman yang nggak suka mempelajari bagaimana cara belajar bahasa Jepang, mungkin sebaiknya di skip saja video ini. Tapi bagi yang tertarik untuk lebih efektif lagi belajar bahasa Jepangnya atau lebih cepat menunjukkan hasilnya, mungkin ada baiknya teman-teman mendengarkan sampai kelar video ini. Oke, teman-teman ya, dalam keseharian yaruki ga denai toki mo arimasu. Yaruki ga denai toki, pada saat nggak semangat ya, semangatnya nggak muncul, atau nanti mas kan ya, motivation ga sagaru, motivation ga sagaru, motivasinya sedang turun saat belajar bahasa Jepang. Semua orang saat mempelajari sesuatu mengalami masa-masa seperti itu. Begitu juga saya tentunya saat belajar apapun ya, tidak hanya bahasa Jepang. Tetapi akan terasa sangat berat saat kita ingin sekali menguasai sesuatu, saat kita ingin menguasai bahasa Jepang misalnya, tetapi di tengah perjalanan semangat itu hilang, atau kita nggak tahu lagi gimana cara untuk continue belajarnya. Ya, masa-masa bosan itu pasti, saya rasa teman-teman juga pernah mengalaminya ya. Entah itu saat belajar bahasa Jepang atau mungkin mempelajari sesuatu yang lainnya, ketika lagi kuliah dan sebagainya. Nah, gimana cara ngatasin semangat yang sedang turun atau yaruki ga nakanaka denai, yaruki ga nakanaka denai, semangatnya nggak kunjung datang juga saat belajar bahasa Jepang nih terutama ya. Saya ingin berbagi beberapa, mungkin bisa dibilang tips atau bisa jadi solusi ya, yang menarik dan perlu teman-teman coba. Jadi bahasa Jepang itu adalah suatu alat komunikasi. Teman-teman bisa bayangin ketika dulu kita kecil, gimana sih teman-teman menguasai suatu bahasa itu? Kita lihat, apakah kita belajar langsung tata bahasa di ruang kelas, atau kita menghafal banyak tulisan di awal? Saya rasa tidak. Jadi menguasai bahasa itu stepnya sama ketika kita menguasai bahasa Indonesia saat masih kecil, menguasai bahasa ibu kita. Jadi kita akan lebih banyak meniru orang lain. Kita mendengarkan. Pada saat kita belum bisa berbicara, anak kecil itu lebih banyak mendengarkan terlebih dahulu. Nanti setelah usia 1 tahun, 1,5 tahun ya, ketika sudah mulai bisa melafalkan kata atau mungkin kalimat-kalimat pendek, apa yang sudah didengarkan selama ini akan bermunculan. Mungkin awalnya tidak sempurna, lama-kelamaan seiring mencoba dan kemampuan saraf motoriknya semakin bagus, dia akan mengucapkan kalimat yang lebih sempurna. Begitu juga ketika sedang belajar bahasa Jepang. Awalnya kita perlu mendengarkan terlebih dahulu. Banyak kita mendengarkan bagaimana cara pengucapannya, apa artinya, kapan digunakannya, pada momen seperti apa. Itu kita harus bisa membacanya terlebih dahulu. Nanti perlahan-lahan kita coba ucapkan kata per katanya sesuai dengan yang kita dengarkan. Kemudian kita dengarkan dalam bentuk kalimat, kita coba ucapkan lagi. Dan seperti anak kecil juga, diulangi terus-menerus sampai benar-benar pengucapannya sempurna. Bedanya ketika kita udah dewasa, kita akan jauh lebih cepat seharusnya. Stepnya pasti sama, tetapi cara kita memproses step itu akan jauh lebih cepat. Jadi intinya kita banyak mendengarkan dulu, kemudian kita coba ucapkan kata per kata,
Walaupun awalnya mungkin nggak sempurna, tapi terus kita ulang, kemudian kita mengucapkan berulang kali dalam bentuk kalimat, barulah ketika kita sudah lancar, kita gunakan dalam aktual percakapan. Stepnya saya rasa seperti itu ya. Nah, dalam perjalanannya tadi kita kembali gimana sih cara ngatasin ketika lagi bosen, capek, atau sudah sibuk dalam keseharian. Gimana kita mengatasi itu semua agar belajar bahasa Jepang ini tetap berlanjut sampai benar-benar kita menguasainya dengan baik. Jadi kembali lagi tadi ya, kita belajar seharusnya nggak langsung di depan kelas gitu segala macam ya, yang suatu yang itu kita gunakan ketika sudah dewasa untuk mempercepat suatu proses. Ya, kita belajar ada gurunya, kita dipandu, kita diarahkan, kita diajari ya, memilah mana yang digunakan pada saat seperti apa. Itu untuk lebih speed up. Kebosanan itu terjadi ketika ya cara belajar kita tidak bervariasi. Kalau kita lihat bagaimana cara kerja otak itu untuk mengistirahatkannya atau untuk agar dia tidak cepat bosan adalah memvariasikan cara input informasi ke dalam otak. Cara inputnya kita dibedakan ya. Jadi saya juga pernah dengar bahwa istirahatnya seorang manusia itu bukan hanya dengan tidur saja, tapi dengan memvariasikan kegiatan yang dilakukan. Ya, misalnya kita sedang membaca buku 30 menit, kemudian setelah itu kita mendengarkan audionya atau kita juga melakukan kegiatan yang lain, itu sudah termasuk istirahat yang bisa membongkar rasa jenuh saat melakukan sesuatu. Demikian juga ketika sedang belajar bahasa Jepang. Coba teman-teman variasikan cara belajarnya. Jadi kalau selama ini kebanyakan mungkin dari buku, misalnya kita dengerin dari melihat materi dari buku ya, mempelajari materi dari buku atau mendengarkan dari penjelasan guru di kelas, coba variasikan teman-teman untuk mendengar atau menonton. Bisa nonton drama, anime, berita, podcast, dengerin podcast, atau juga makin yang suka lagu juga bisa dengerin lagu ya. Variasikan. Atau sometimes bisa menulis, merangkum sesuatu ya, atau menggunakan media seperti flashcard untuk belajar kanji misalnya. Atau dengan berbicara seperti ini di depan video, membuat video ya. Itu juga salah satu cara untuk belajar. Jadi belajar itu nggak harus duduk di depan meja, duduk di kursi di depan meja, terus di situ ada textbook, kita belajar. Tidak seperti itu. Belajar banyak sekali variasinya. Teman-teman chatting sama orang lain yang bisa berbahasa Jepang itu juga salah satu proses belajar. Minasan melihat Instagram, melihat TikTok, melihat YouTube, Facebook yang ada materi bahasa Jepangnya, itu juga salah satu cara belajar, variasi belajar. Ya. Jadi gunakan berbagai variasi belajar itu untuk membongkar kejenuhan yang sedang dirasakan. Saya pernah bertanya di kelas yang saya ajar ya ke siswa-siswa, gimana sih cara teman-teman, cara minasan mengatasi kejenuhan saat belajar bahasa Jepang. Sebagian besar mereka menjawab, mereka menonton YouTube. Menonton YouTube itu bisa mendengarkan podcast atau mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang metode belajar seperti ini, atau melihat orang-orang asing yang jago ngobrol dalam bahasa Jepang. Itu justru menumbuhkan motivasi baru lagi, motivasi belajarnya bangkit lagi ya. Apalagi ketika kita punya banyak informasi bahwa bahasa Jepang, ketika kita sudah bisa menguasai bahasa Jepang dengan bagus, itu akan memberikan nilai lebih yang sangat luar biasa buat kita ya. Buat teman-teman yang bekerja di perusahaan Jepang, itu akan sangat mendongkrak karir. Saya rasakan demikian. Dari perusahaan-perusahaan yang saya kunjungi, kurang lebih ya kira-kira sekitar 70-80% manajemennya itu rata-rata bisa bahasa Jepang. Atau manajemennya itu kebanyakan diangkat dari orang-orang yang cakap berbahasa Jepang. Otomatis itu akan berpengaruh ke
gaji, kesempatan dan sebagainya. Kesempatan untuk berangkat ke Jepang, di training ke Jepang, atau mendapatkan kepercayaan penuh dari atasan orang Jepang, itu akan sangat berpengaruh dan mendukung untuk berkarir kita lebih tinggi di perusahaan Jepang. Begitu juga kalau teman-teman lagi bekerja di perusahaan di Jepang, sudah tentu bahasa Jepang itu salah satu tools yang sangat penting menurut saya. Jadi orang Jepang itu jarang yang berbahasa Inggris, atau meskipun biasanya mereka tidak berusaha untuk menggunakannya. Mereka lebih nyaman menggunakan bahasa Jepang dalam keseharian maupun di dunia kerja. Tentu kalau teman-teman nggak bisa menggunakan bahasa Jepang dengan baik, tidak bisa mendengarkan dengan bahasa Jepang dengan baik, itu akan sangat berpengaruh ke pekerjaan. Jadi kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, atau mungkin terjadi kesalahpahaman saat menerima instruksi. Kita tidak bisa menyampaikan pendapat, menyampaikan pemikiran kita saat bekerja, sehingga berakibat kita hanya menjadi pesuruh atau pekerja kasar yang ya tidak menarik sih menurut saya ya. Bahkan teman-teman obrolan juga semakin terbatas ya. Kalau sudah tinggal di sana, satu yang paling penting adalah bahasa Jepang, agar kita bisa menikmati jauh lebih banyak kenyamanan di sana ya. Kita saat bekerja maupun saat dalam kehidupan sehari-hari, itu akan sangat lebih bisa kita nikmati saat kita bisa berbahasa Jepang dengan baik. Oke, itu sangat penting. Jadi kembali lagi ke topik masalahnya tadi, saat kita merasa jenuh, merasa lelah, merasa sibuk dengan keseharian, variasikan. Kita nggak selalu harus ada buku, ada textbook, kemudian kita belajar. Maaf ya, kita belajar dari textbook tersebut, tapi variasikan cara belajarnya. Nonton, mendengarkan, melihat YouTube, mendengarkan podcast, diselingi dengan tontonan seperti ini yang membahas tentang metode belajar, melihat orang asing lain yang jago berbahasa Jepang, itu akan menumbuhkan motivasi kita kembali untuk menguasai bahasa Jepang dengan lebih baik. Ya, variasikan cara belajar. Kemudian yang penting adalah bagaimana kita tidak terlepas dari lingkungan bahasa Jepang. Sekalinya kita lepas, apalagi kita jeda dalam cukup waktu lama, itu akan terus menurunkan motivasi dan membuat kita merasa sangat berat untuk memulainya kembali. Padahal ketika itu kita mungkin butuh ya untuk nilai tambah kita. Tapi karena kita kalau misalnya jedanya lama, kita tidak bersinggungan dengan lingkungan bahasa Jepang, itu akan ya menurunkan motivasi dan semangat, bahkan mungkin sampai ke titik nol ya. Jadi malas, akhirnya putus asa. Itu banyak terjadi. Jangan lepas dari lingkungan itu. Usahakan walaupun 15 menit, 30 menit sehari tetap bersinggungan dan berinteraksi dengan lingkungan berbahasa Jepang. Baik secara langsung dengan orang Jepang atau tidak langsung menggunakan media-media yang sudah sangat banyak saat ini. Ya, dari podcast, YouTube, atau materi-materi di Instagram, di media sosial lainnya, itu sangat berlimpah. Ya, jangan lepas dari lingkungan tersebut. Dan satu hal yang tidak boleh teman-teman lupa juga, minasan nggak boleh lupa adalah minasan harus ingat kembali tujuan awal teman-teman ingin menguasai bahasa Jepang. Ingat kembali apa tujuan pertama dulu ingin belajar bahasa Jepang. Kalau misalnya minasan merasakan bahwa memiliki kemampuan bahasa Jepang itu sangat memberikan nilai tambah yang berarti untuk diri minasan sendiri. Kalau seandainya nih tujuan yang dulu sudah agak luntur, tidak begitu jelas ya. Dulu ingin mendapatkan kerja misalnya, sekarang udah bekerja, jadi tujuan itu mulai luntur, tidak kuat lagi. Temukan tujuan-tujuan baru yang mendorong motivasi atau menumbuhkan motivasi kuat berbahasa Jepang. Kalau dari saya secara pribadi ya, saya sangat terbantu sekali dengan bahasa Jepang. Baik itu di kehidupan kerja saya ataupun kehidupan sehari-hari saya. Ya, karena saya juga banyak berinteraksi dengan orang Jepang, banyak berinteraksi di pekerjaan juga dengan bahasa Jepang. Itu sangat digunakan sekali ya. Saya sangat terbantu. Meskipun saya saat ini tidak bekerja di perusahaan Jepang,
Tetapi saya banyak sekali mencari ilmu langsung dari Jepang. Teman-teman tahu sendiri lah ya, bahwa Jepang itu adalah negara yang sangat bagus. Personalnya itu sudah sangat bagus ketika menyajikan informasi yang akurat, menyajikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, informasi yang ilmiah itu sangat banyak dari Jepang. Jadi kita akan jauh lebih tenang saat mengambil informasi atau mengambil ilmu dari sana. Dan ketika teman-teman punya kemampuan bahasa Jepang, kemampuan untuk membaca literatur, kemampuan untuk membaca informasi, mendengarkan informasi langsung dari sana, itu tentu akan menambah banyak sekali ilmu, soft skill maupun hard skill yang bisa teman-teman kuasai. Oke, kesimpulan terakhir, variasikan cara belajar minasan semua agar bisa membongkar kejenuhan atau turunnya motivasi saat belajar bahasa Jepang. Kalau mau dipandu, silahkan teman-teman bisa gabung di kelas kami. Ada senseinya, ada teman-teman yang lain yang juga semangat belajar bahasa Jepang. Tentu ini akan sangat membantu menciptakan lingkungan agar tidak mudah putus asa saat belajar bahasa Jepang. Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Kalau yang merasa tidak bermanfaat, ya sudahlah ya. Sudah terima kasih sudah menonton sampai akhir. Silahkan kalau ada pembahasan lain yang mungkin bisa kita bahas, bisa tulis di komen. Barangkali saya bisa membantu dari pengalaman yang sudah saya dapatkan selama ini. Oke, sekian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Ja minasan sayonara. Arigatou gozaimashita.